temennya Pak Budi. Solwitnya Pak. Solwitnya Pak Budi. Ya, itu mungkin nanti juga bisa cerita kisah-kisah yang pembuatan Wayar Rebo itu ya Pak ya. Dulu ada apa ya Pak ya di sana. Ini Pak Budinya kok malah ke sana. Telepon Pak Agung dulu kawan. Kesan-kesannya tentang Pak Budi selama ini gimana Pak? Sudah berapa tahun menjalin hubungan pertemanan maksud saya? Dengan terlarang. Ini deh. Baik, selamat sore Ibu Bapak, adik-adik. Jadi kita mau mengorek tentang seorang Budi Sudarwanto. Sini Om. Jadi ini soulmate saya, teman satu perjuangan. Cuma beda nasib. Jadi ketika beliau minta untuk, ayo aku kancani pameran gitu, itu saya sebetulnya juga senang, tapi juga iri, juga merry gitu kan. Karena perjalanan saya dengan Pak Budi itu sebetulnya saya banyak jealousnya daripada tidaknya gitu. Sekolah duluan saya, lulusnya cepat Pak Budi. Jadi Pak Budi ini dulu sekolahnya 10 semester, tapi 4 tahun 7 bulan beliau sudah lulus. Nasib saya itu kebalikannya. Jadi 7 tahun 4 bulan baru lulus. Lebih sayang dosen Pak. Iya. Lalu dibaleni lagi di ITB sama Pak. Saya angkatan 2 tahun sebelumnya. Pak Budi ini lulus 2 tahun 4 bulan. Saya 4 tahun 2 bulan baru lulus. Untuk S2-nya. Program lama Pak. Jadi di Bandung itu kosnya sama Pak. Saya ketemu Pak Budi ini cukup lama, jadi 6 bulan, hasilnya ini 9 bulan 10 hari. Ini saya berapa bulan? Itu 15 bulan. Ya ini apa namanya, Pak Budi ini satu yang menarik gitu ya. Beberapa pengalaman yang ada di Pak Budi. Kebetulan pada sore hari ini kita membawa buku kenang-kenangan di Wayar Rebo. Itu sebetulnya kita tahu perjalanan ke Wayar Rebo itu berat Pak. Jadi setiap hari itu saya sama Pak Budi latihan Tembalang Simpang 5 untuk naik gunungnya Flores itu. Jalan kaki, tapi pulangnya naik mobil gitu. Tapi begitu sampai di Wayar Rebo-nya sebelum naik itu ternyata kan sudah sore jam 4 gitu. Ternyata perjalanan ke atasnya itu cukup apa ya, nggak ada jalannya Pak. Jadi bener-bener rabas gitu. Itu saya sampai di sana itu jam 9 kurang seperempat, udah gelap, hujan deras gitu. Nah Pak Budi ini ternyata kan pimpinan rombongan. Jadi waktu datang tuh beliau disambut sebagai seorang pimpinan rombongan. Jadi dibawain ayam sama buli-buli anggur tua gitu ya, buli-buli anggur. Itu dari bandara sampai ke desanya itu sudah perjalanan 4 jam. Nggak boleh dilepas ayamnya. Jadi selama perjalanan itu kan 4 jam itu kan ya ayam itu kan ya mules ya macam-macam. Wah itu di sini penuh dengan telek ayam itu, tapi dia nggak berani ngelepas. Wong itu syaratnya dari panglima perangnya di Wayar Rebo itu seperti itu gitu kan. Dibawa tetep wah aja cedak ambumu edan banget to edan. Ini belek kaya ngene kok edan. Akhirnya naik itu jam 4 sore tuh naik Pak kita Pak. Naik Kuning. Itu nggak ada jalannya. Saya bayangkan kalau Gunung Ungaran itu kan sudah ada ininya apa rutenya gitu kan. Ini nggak ada Pak. Bener-bener memang jalan setapak itu aja gitu kan. Hujan terus semuanya. Pak Budi setengah main di perjalanan itu tidur Pak dia Pak. Sambil jalan ini tidur. Makanya nggak boleh sama pengantarnya tuh
Pak Budi bangun, jangan tidur. Kalau bapak tidur mati bapak gitu kan. Ditempelin gitu. Bangun. Aku gak ngerti ki dosen dikoploki karo. Ditapui sama ini apa pengantarnya itu gitu kan. Tapi bener-bener beliau tidur. Jadi tidur tuh didorong, Pak. Wes ya le ngono sama Pak Budi tak tinggal sih aku nggawa bocah-bocah. Sana ke atas, Pak. Jam 9 malam. Itu hujan deras, suasana hujan deras. Jadi saya sudah basah semua itu masuk ke sana. Mahasiswa itu rame nih karuan nih ngene wis rame to ning ngene. Begitu kita masuk ke rumahnya ketua sukunya itu, pimpinannya di Wairebo itu Pak Alex namanya. Itu kan lewat jalan kecil itu, Pak. Anehnya begitu kita masuk, Pak, kelakep-kep, tidak ada anak-anak mahasiswa yang cemluit. Udah diem aja gini semuanya. Siapa pimpinan rombongannya gitu kan? Padahal beliau kan belum ada, jemput, acara nggak dimulai dulu. Wah, kita turun lagi sama beberapa mahasiswa. Ternyata betul, beliau ini tidur didorong, Pak. Jadi didorong, tapi kempet ayamnya masih, Pak. Kempet ayamnya, bulu-bulunya itu masih. Nah, hebatnya itu, ini saya baru tahu ini supranaturalnya di sini. Ini pengaruhnya ayam itu gimana, kan hujan deras, Pak. Saya itu udah basah semua, termasuk sepatuan jeruk barang, sepatu udah koplok-koplok semuanya itu. Dia didorong sama mahasiswa, terus 2 mahasiswa pakai headlamp, itu jalannya mundur, Pak. Presidennya rangono ya, toh. Jadi itu munggah menunggu disuruh pakai soklennya yang berjalan mundur itu, kanan kirinya didampingi mahasiswa, terus didorong. Siapa sih dampingi mahasiswi yang bilang, wah rambimu gue aku. Jamnya udah malam-malam mau milih mahasiswi, saya bilang gitu. Akhirnya didorong, Pak. Tapi hebatnya apa? Waktu mahasiswanya ngelihat jarak hujannya itu, Pak, saya basah karena air hujan. Tapi beliaunya ini air hujan itu nilak, Pak. Nilak itu tahu artinya itu nggak kena beliaunya. Jadi basahnya dia itu karena basah keringat. Loh, kan hebat tuh ini tuh. Saya mau nggak percaya bagaimana saya ada di situ, mahasiswa ada di situ. Jadi tonton. Jadi bener-bener air hujannya itu nggak ngenain beliaunya. Wah, baru tahu ayam. Waterproof. Akhirnya sampai di kepala sukunya, ternyata baru upacara dimulai. Beliau setengah sadar ditakoki macam-macam, akhirnya sudah disambut. Waktu itu ternyata di belakang kami itu ada kameramen dari National Geographic. Jadi yang dari internasional itu mau nge-shoot perjalanan kami ini gitu kan, di upacara penyambutannya itu. Penyambutan berlangsung, habis itu beliau teriak-teriak, Pak, kesurupan dia ini. Kesurupan, Pak. Dia bikin waduh, iyong siapa yang cari ibunya ternyata. Iyong mulai, aku pengen mulai. Nah, ini orang sadar gitu, ini orang sadar gitu. Karena udah capek gitu kan. Akhirnya udah yang lain tidur di tempat rumah yang lainnya, beliau tidurnya dengan kepala suku, Pak. Hebat kan? Terus dipijeti ada yang dukun-dukunnya itu pada pengoro beliaunya itu. Terus ya selamat lah, aku pokoknya aku ngantuk banget saat itu. Paginya kumpul-kumpul ternyata saya udah dari tidur itu saya udah lama-lama ada suaranya Pak Budi di bawah sana gitu kan. Kayak suaranya Pak Budi itu ternyata kemaki, Pak, dia loh. Udah perintah-perintah gitu. Mahasiswa, ora sembodo karo bengine sing gero-gero itu tadi. Nah, waktu penyambutan itu ternyata dia mengatakan bahwa terima kasih atas kedatangan itu. Dia menganggap bahwa Presiden Indonesia itu Yori Antar, katanya. Yori Antar. Karena apa loh? Katanya loh kok bukan pada saat itu presidennya siapa? SBY. Pada loh kok nggak Pak SBY? Enggak. Saya menganggap presidennya Yori Antar, katanya gitu. Kenapa? Karena dia sudah sampai sini dan membangun desa kami gitu kan. Lalu wakil presidennya siapa? Budi Sudarwanto. Jadi Budi Sudarwanto ini wakil presiden Republik Indonesia. Itu dia orang Wairebonya itu gitu ya. Jadi pengalaman itu kemudian kita tuangkan di bukunya itu gitu ya. Jadi ini ya idenya sepintas Pak Budi, timbangannya ceritanya awet dhewe iki ngalor ngidul ra jelas digawe buku, akhirnya kita bikin buku ini di sela-sela untuk pameran beliau ini gitu ya. Jadi alhamdulillah ini jadi prestasi beliaunya juga menurut saya lumayan. Kalau Lumayan piye masalahnya gini. Saya itu menganggap gambar saya itu pokoknya sundul langit gitu kan.
Nanti waktu diekspos gitu kan, yang laku itu bukan gambar saya, gambarnya Pak Budi yang laku. Nah itu, saya rodo meri gitu kan, Jadi gue payu kita tendang, untuk gambar gue yang ini, seket 50 juta. 50 juta, dibayar 50 juta. Domblay aku toh. Terus aku nih aku untuk 50 juta mulai aku berangkang aku. Artinya rezeki orang itu tidak bisa ditolak, dan artinya apa, bahwa gambar itu ternyata tidak perlu harus kita yakin bahwa gambar kita paling bagus atau apa, ternyata nggak gitu. Semua orang tuh diberikan kelebihan di situ, masing-masing punya karakter yang tidak bisa dicolong oleh siapapun. Jadi amanlah teman-teman yang menggeluti dunia ini, ternyata memang demikian halnya gitu ya. Allah itu sudah memberikan kehebatan masing-masing gitu ya. Jadi ini menurut saya ini pelajaran yang paling berharga gitu ya. Tidak ada yang hebat di sini, karena saya yakin kita punya kemampuan yang pasti tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Kemudian kita punya pasar sendiri yang cara melihatnya juga pasti beda, dan itu Gusti Allah banget gitu kan. Jadi yakinlah bahwa kita semuanya akan berjalan, dan mari kita berkomunitas untuk sama-sama menggambar dengan baik di sini. Baik, itu kira-kira yang pada siang hari atau sore hari ini kita bisa share. Barangkali Pak Budi bagaimana perlu cerita. Tadi soalnya ada Mas Hartono bilang Pak Budi kelemahannya. Saya agak ketipu di situ. Ternyata kan ini repro. Jadi di print di kanvas gitu kan. Jadi ada Pak Hartono bilang bahwa kalau misalnya itu tanda tangannya asli di printnya itu berarti lebih bagus. Tapi ya juga gitu kan. Nah itu tapi yang menarik di sini kira-kira gambarmu kira nganyel gitu enggak? Kudu nonton kan kudu saka kaduan kita lebih nonton gitu kan. Warnanya bagus, itu kudu kerip ngene gitu. Itu baru muncul di situnya gitu kan. Nah, ini baru marip saya kira-kira ngedapi gitu. Tapi kira-kira ini sampai ketemu itu kan basicnya sama Pak. Ini basicnya kan sama-sama arsitek. Saya tahu gambarnya Pak Budi ini juga keren gitu kan. Tiba-tiba kemudian memutuskan untuk bermain di watercolor dengan goresan seperti itu. Ini kalau perspektif dan sebagainya udah lewat Pak, udah katam Pak. Seperti Pak Rudi ini kira-kira sudah wis begawan lah itu, kalau sudah sampai ngono wis begawan. Jadi dia lebih ke arah penghematan garis yang paling sedikit tapi sudah maknanya dapat. Nah itu yang susah gitu ya. Pak Budi ini juga bermain di watercolor dan warna-warnanya itu menurut saya agak aneh tapi tetap keren gitu, tetap cantik gitu kan. Ini untuk wangsit opo karo mimpi opo sehingga bisa menemukan itu. Kira-kira boleh cerita nih Pak Budi? Ya, terima kasih gitu ya. Jadi sejarahnya saya sama Pak Agung tuh sejak S1, S2, S3. Sebenarnya S3 juga kalah dia, Pak. Dia duluan. Saya lulus dulu. Dia udah lulus, udah sidang. Ngumpul itulah apa yang sekarang itu apa? Skopus itu. Nah, ya kalah lagi. Iya. Terus sekarang dia tuh suruh pameran sama Bu Ketu tuh gambari rum dadi dinteni. Tekanggone saya dulu lah. Menang keri. Ditunggu ya Pak ya. Saksi ini kali. Ya, kenapa gambar saya sampai sini ya? Ya tadi sebetulnya kita tuh, saya sendiri tuh ya pengen apa ya? Harus memang latihan, terus apa trial and error. Kalau pas nggak mood ya gambarnya nggak nggak tercapai gitu ya. Tapi kalau pas mood gitu enak, apalagi itu commission itu kan lebih semangat. Tapi bahwa untuk berlatih itu ya harus terus gitu ya. Ya
warna dicoba semua ya, coba. Kemudian tadi tarian kuas itu dari yang kuas gede, kuas sedang sama kuas kecil itu juga dicoba. Jadi kapan detail ya kita pakai kuas kecil, kapan yang ngeblok itu pakai kuas gede. Gambarnya Mas Doni juga bagus itu. Dulu Mas Doni akhir-akhir jadi arsitek yang keluar. Tapi prinsip arsitektur itu ya itu tadi manusia, aktivitas dan wadah. Nah ini wadah itu merupakan ekspresi dari kehidupan manusia dengan teknologi yang dia miliki itu kan, ada bangunan yang lama, candi, bangunan benteng sampai bangunan yang kekinian. Jadi selera apa ya? Selera keindahan itu juga sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia kita. Jadi nanti yang concern ke skate apa Pak Broto itu apa skate food tradisional ya udah gitu. Meskipun Pak Broto itu pengacara tapi sebenarnya tangannya itu juga sudah luwes ya. Sebenarnya kita tuh meluaskan tangan kita sesuai emosi kita. Gitu. Kalau pas emosi kita masih moodnya tinggi ya kadang gambar itu ya. Ya, tapi kalau pas moodnya sabar, seneng gitu, santai, dan banyak pikiran ya kita gambarnya kadang ya mood gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Jadi di beberapa perjalanan seperti itu, di benteng Pantisbit itu ya berjalan di tengah perjalanan dengan beberapa rekan dosen, yang lainnya jalan-jalan ya saya deprok di depan benteng itu duduk terus gambar gitu. Ini yang diajari Pak Agung waktu di mana? Thailand atau Singapura ya? Di Singapura. Pak Agung kan gambarnya lurus-lurus itu. Tetapi gambar pohonnya aja ya itu aja. Politik Singapura gambar pohon kok kayak di Indonesia. Ya kan? Artinya gitu. Jadi saya dulu mau ngikutin Pak Agung stylenya, tapi kok mesti kalah speed. Pak Agung tuh IG-nya sudah 15.000 ya. Wah, lihat buka ya, buat IG-nya itu sudah berkarakter. Garis hitam putihnya itu sudah paten gitu ya. Sebenarnya karya-karya Pak Agung itu dipatenkan bisa. Jadi di atas kekayaan intelektual gitu ya. Nah saya tidak mau ikut-ikut gitu, dikira follower gitu kan. Kita cari apa style, cari karakter, cari emosi kita sendiri. Kebetulan gambar saya itu pernah laku gitu waktu di kamera di Inakraf. Jadi waktu saya pernah ceritain Inakraf itu yang pamer kan gambarnya dulu Pak, gambar 2 tahun gambar, terus tahun ketiga baru saya dipanggil gitu. Dipanggil suruh gambar gitu. Ya laku, tanya Pak Agung laku berapa ini, wah gitu. Tapi itu nasib tadi gitu. Artinya kalau enggak itu kan takdir, rezeki ya, kita nggak tahu. Kalau asal kita gambar gitu, orang ini kan bagian apa ya, kalau agama itu sedekah membahagiakan orang lain. Jadi saya juga senang ini dapat giliran memamerkan karya-karya itu, bukan senangnya itu malah menyemangati saya untuk selalu tambah berkarya, mengeksplorasi gambar-gambar yang sudah ada, terus kita coba perbaiki terus menerus. Saya kira itu. Jadi terima kasih Pak Agung atas medali. Ini mumpung ada Pak Aryo, ada Pak Nanang, ada senior-senior Pak Aryo Black, ada Pak Rudi, ada teman-teman itu. Bapak, saya ini terus terang sekarang sedang dalam posisi stuck. Stuck itu untuk berkarya itu sakjane wis ono wegahe gitu ya. Artinya kok ketemunya ya gitu-gitu aja gitu kan. Artinya itu bahwa untuk mencari sesuatu itu kadang-kadang sudah enggak semangat duluan.
memang dalam suatu perjalanan memang seperti itu atau nggak gitu. Akhirnya karena untuk membantu saya barangkali ini ya untuk sharing aja buat teman-teman barangkali ketika ada suasana seperti itu tuh apakah ini memang sering dialami oleh teman-teman perupa ini atau sebetulnya ini hanya masalah saya saja gitu ya. Mungkin Pak Aryo bisa memberikan masukan Pak Aryo. Kalau jodohnya yang mana tuh Iya, ini persoalan yang mungkin sulit juga gitu ya kalau harus dirumuskan gitu, karena setiap orang punya irama tersendiri di dalam perkembangan dari keseniannya. Tapi saya pikir tiap orang pernah juga mengalami hal-hal yang seperti disampaikan Pak Agung. Artinya ada masa-masa tertentu yang yang membuat kita itu kurang bersemangat gitu, kurang bergairah gitu ya. Kadang jenuh dengan apa yang kita lakukan gitu. Tapi hal yang semacam begitu biasanya juga tidak lama berlangsung, apalagi ketika kemudian kita mengapresiasi karya-karya orang lain ya, atau mungkin ya, kalau sekarang ya bersyukur dan sebagainya gitu ya. Nah, seringkali justru dengan mengapresiasi karya-karya orang lain yang ada ya, perkembangan yang kemudian itu lalu kita tergerak kembali gitu ya. Bahkan kadang-kadang membuat kita kepengen mencoba seperti yang dilihat barusan misalnya ya. Entah melihat di pameran di galeri atau di mana dan sebagainya, atau mungkin lewat membaca bisa saja ya, membaca buku ini kok ada begini dan sebagainya. Jadi perkembangan yang semacam begitu menurut saya wajar saja, tapi dengan cara timbal balik kita juga berkarya tetapi juga mengapresiasi karya orang lain, itu bisa mendorong kita untuk bangkit kembali gitu ya. Saya pun juga tidak selalu ajak Pak, walaupun mungkin sekarang ini ya kelihatannya ya begitu-begitu terus gitu kalau saya berkarya sketsa misalnya. Tapi kalau saya melihat misalnya gitu ya, karya-karya saya sejak tahun 70-an itu ternyata juga bisa berbeda, walaupun nah ini yang menggembirakan, akan menggembirakan saya, orang lain melihat walau dibuat bagaimanapun, oh ini Pak Aryo gitu, saya senang. Nah kalau bisa kita memang itu, bagaimana kita berkarya itu punya kecenderungan atau karakteristik yang bisa mengidentifikasi diri kita. Ya tentu banyak cara, bisa lewat medium yang dipakai. Misalnya Pak Agung Dwi monokrom, itu memang karakteristik Pak Agung Dwi saya kira gitu ya. Ya, nggak ada orang yang, atau mungkin jarang sekali sketsa atau sketsa yang seperti Pak Agung misalnya semacam itu ya. Bisa juga lewat pilihan objek, jadi bentuk-bentuknya. Jadi kita itu punya kecenderungan gitu ya. Jadi walaupun banyak objek yang kita temui, tapi tiap orang mungkin beda. Saya lebih suka ini, yang lain itu. Subjek karya bisa berbeda-beda. Misalnya saya atau Pak Gagu ya pernah bilang, saya dan Pak Aryo itu wanita misalnya gitu ya, yang digambar sering. Ya memang itu banyak yang saya lakukan itu. Tapi orang lain mungkin bukan orang lain mungkin pemandangan, bisa ya, alam, atau mungkin bunga. Jadi subjek lukisan bisa macam-macam. Itu merupakan pilihan masing-masing gitu ya. Lalu juga bisa
pendekatan atau corak karya. Terus terang tahun 75 saya masih berstatus mahasiswa, lalu dosen muda, sudah diangkat dulu saya sangat muda. Itu tahun 76 ya, tahun 76 datang ke Bandung, ada namanya event tahunan sejak tahun 75, itu yang kedua itu, yang disebut Pasar Seni. Nah di sana, di Pasar Seni itu saya melihat karya-karya yang dijajakan atau yang ditawarkan, yang dipamerkan itu berbeda yang selama ini saya lihat, entah itu di Semarang atau di Jogja gitu. Jadi banyak karya-karya yang katakanlah dekoratif gitu, lalu fasad-fasad itu lebih menonjol dalam menampilkan objek-objek lukisan gitu ya, lalu membidang gitu. Nah itu sangat mempengaruhi saya waktu itu. Lalu sejak itu tahun 76, kalau Bapak Ibu sempat melihat karya-karya saya tahun itu yang mengikuti style yang begitu, berubah. Yang sebelumnya saya lebih cenderung ke yang yang ekspresif katakanlah begitu ya. Saya pakai palet bambu malah gitu ya. Tahun-tahun 70-an sebelum 75 nah, tapi begitu saya melihat di TV begitu, saya mulai melukis yang dengan fasad-fasad dekoratif gitu ya. Mungkin sampai sekarang pun ada beberapa kecenderungan karya kadang-kadang muncul seperti itu. Itu sebenarnya pada tahun 76 mendengarkan. Lalu tahun-tahun 80-an saya sudah beda lagi gitu ya, tidak yang semacam itu yang saya lanjutkan. Saya berubah lagi ke bentuk-bentuk yang merupakan stilisasi, distorsi gitu ya. Ya saya sangat terpengaruh dengan bentuk-bentuk seni rupa tradisional kita yang justru mengeksplor bentuk yang terdistorsi, yang terstilisasi. Wayang misalnya, contohnya itu kan tidak realistis ya, tetapi bagus gitu ya, tangan dibuat panjang, bentuknya begitu. Nah itu yang kemudian membuat saya lebih tertarik ke karya-karya tradisi semacam itu. Lalu saya kembangkan. Jadi tidak usah khawatir Pak Agung, kalau sekarang ini mungkin Pak Agung bilang belum ada mood lagi berkarya kok seperti mandek gitu ya. Itu biasa, saya kira setiap orang tentu mengalami, tetapi dengan cara ya ini tadi kita mengapresiasi karya orang lain, mungkin lewat mengobrol, lewat membaca dan sebagainya, barangkali kita nanti bisa tergerak. Terima kasih, itu pengalaman saya ya. Mungkin Pak Nanang nih, karena yang tahu persis karakter yang saya punya dan beliau sudah sempat saya perlukan gitu. Tapi yang paling cepat itu apa Pak? Untuk mengatasi masalah kebosanan ini. Oke. Matur nuwun, saya tidak akan panjang, saya akan membahas karya yang ada di sini dulu ya. Untuk karyanya Pak Budi Sudarwanto, saya melihat di sini penuh dinamika. Jadi saya tidak cukup hanya melihat satu karya. Biasanya kalau saya nonton lukisan, saya lihat satu, tak pikir kabeh mewakili, wis cukup. Saya tidak perlu lihat lainnya. Tapi kalau di sini saya harus melihat satu persatu, karena warnanya berbeda semua. Nah itu buat saya luar biasa Pak. Ini saya sangat mengapresiasi sekali karya Pak Budi yang dipamerkan ini. Memang di samping kotanya juga beda-beda. Ada Bandung, saya lihat ada Braga juga tadi, ada Jogja, ada Semarang. Ini lengkap Pak. Jadi kalau orang lihat kalau cuma satu tok, nggak mungkin. Jadi tetap harus menyimak satu persatu untuk bisa melengkapi jamuan seni ini. Jadi tetap saya pikir Pak Budi berhasil ini. Ini berhasil Pak. Dalam satu pameran ini yang dinilai itu ya, sukses secara penyajian maupun sukses secara penyelenggaraan. Ini menurut saya berhasil. Itu satu.
Nah, yang kedua tadi bicara masalah ciri khas ya, ciri khas bagaimana cara mengatasi kejenuhan. Sebetulnya simpel, cara mengatasi kejenuhan adalah jangan gambar dulu, dolan ke seniman atau ke teman yang produktif. Dengan mengunjungi teman yang produktif, perasaan kita akan tergugah untuk ikut mulai menggores, mulai berkarya dengan dinamika yang lain. Saya melihat karyanya Pak Agung mau dipletotin kayak apa, hasilnya tetap sama. Jadi saya pikir kalau tidak berani keluar dari zona nyaman, ya tetap konsistensi aja di situ, di monokrom itu, dan itu akan menjadi karya yang luar biasa Pak Agung. Saya yakin gitu. Karena terakhir kita on the spot di Kelenteng itu, saya melihat banyak goresan atau warna yang dipaksakan. Artinya kalau dipaksakan itu nanti hasilnya nggak akan bagus, tapi malah sebaliknya. Padahal karya-karya beliau ini orang melihat dari jauh sudah kelihatan maestro M. Agung Dwi ini ya. Itu saya pikir udahlah, melihat faktor umur dan pendidikan, saya pikir karya Pak Agung yaitu yang monokrom itu, kekuatan garisnya di situ. Dari sisi perspektif, dinamikanya sudah kelihatan. Kemudian tinggal mengolah besar kecil ukuran. Nah, caranya menyiasati ketika menggunakan media yang besar, nah itu akan ada tantangan lain. Saya pikir gitu. Kalau kita terpaku dengan ukuran kecil-kecil, terus nanti yang ada malah minusnya tambah, tapi karyanya nggak tambah karena jenuh terus bosen. Nah, mulai dicoba dengan ukuran-ukuran yang besar. Misalkan kayak Pak Budi Sudarwanto saat ini sudah ada yang ukuran kanvas besar, ada yang ukuran 50-60 misalkan gitu. Nah, saya melihat karya Pak Agung Dwi kalau dilakukan hal seperti ini sama, itu dinamikanya pasti akan jauh lebih bagus Pak. Dan jenengan akan menghilangkan kesan kejenuhan itu tadi, dan mungkin bisa menemukan sesuatu yang baru. Saya pikir itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, satu lagi Pak Ari. Untuk mengatasi kejenuhan ini Pak Ari. Mengatasi kejenuhan karaoke. Oke, betul betul. Oh iya. Apa yang di? Ya, terima kasih. Udah diatur ya. Ditolani malah lu. Ini sih Pak Tiba. Dari pertama kali pewarnaan itu memang punya karakter karya tidak perlu banyak warna, tapi bisa campur-campur antara satu warna yang lain, tapi menunjukkan berbagai variasi warna. Kali itu hanya terbatas oleh tiga warna ini. Turu aku kesel ya. Sudah ya rada awan lah. Bukan karakter seperti itu. Yang kedua tentang bagaimana mengatasi kejenuhan. Jadi saya rasa saya juga cukup dengan artinya bahwa kita mencoba gaya-gaya baru yang kalau bisa ya memang kita jangan berputar pada karakter kita sendiri itu. Kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, apalagi orang lain lakukan. Ini yang bikin kita lebih penasaran lagi. Nah, penasaran itu yang bisa mengganggu kejenuhan kita. Ini kaitannya dengan karya ya. Tapi yang lain kalau kejenuhan sih kita karena hobi saya macam-macam ya, saya tuangkan ke hobi yang lain. Karena gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup untuk sesi pertama karena sudah maghrib. Pak Budi mau menyampaikan sesuatu ke Pak Aryo. Silakan Pak Aryo, ada bikisan dari Pak Budi.
ada kenangan-kenangan dari kami waktu di Wairebo memang. Saya dengan Pak Agung. Membuat buku ini juga dapat inspirasi dari Pak Naryo. Pak Naryo tuh kemarin produktif 3 kali bikin buku, kita ngikut aja. Ternyata ya penceritaannya sama. Terima kasih Pak Naryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup session pertama, nanti dilanjut setelah maghrib session kedua.